Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Musolah Nurul Falah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu bahaya lisan. Kita tahu lisan itu salah satu anggota tubuh yang harus kita jaga. Kenapa? Karena orang yang ingin berada pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan sampai kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia memperhatikan dari menjaga lisannya. Karena yang namanya lisan itu jirmuhu sogir wa jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil, namun akibatnya sangat besar. Berapa banyak suami istri yang cerai gara-gara lisannya? Berapa banyak pertumpahan darah akibat daripada seseorang tidak menjaga daripada lisannya? Oleh karena itu ahli hikmah pernah mengatakan, ahsaitu fi ibni Adam sama niyata'alab aib wa fi khoslah wahid. Kata ahli hikmah, aku pernah menghitung bahwa di dalam diri anak Adam, di dalam diri manusia terdapat 8.000 keburukan, 8.000 kejelekan, yang mana semua kejelekan ini akan keluar dari manusia tersebut kecuali wa fi khoslah wahid, kecuali ada satu hal yang dapat menyelamatkannya. Wakila wa mahya, dan dikatakan apa itu yang dapat menyelamatkan dari 8.000 kejelekan tersebut? Qila al-lisan, yaitu lisan yang dapat menjaga daripada 8.000 kejelekan. Kalau seseorang tidak bisa menjaga lisannya, maka semua kejelekan yang di dalam dirinya, 8.000 kejelekan tersebut bakalan keluar satu persatu di dalam dirinya. Dan dikatakan lagi bahwasanya orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka akan ada 3 akibat bagi dirinya, yaitu yang pertama al-qaswah fil qalbi, hatinya menjadi gelap gulita karena dia tidak bisa menjaga daripada lisannya. Yang kedua wahnan alal badan, badannya merasa sakit. Dan yang ketiga hirman fir rizki, susah di dalam mencari rizkinya. Kenapa? Karena fa innaka takallamta fi ma la ya'nik, karena engkau mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirimu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita harus menjaga daripada lisan kita. Karena lisan kita ini salah satu yang menimbulkan kita diazab di dalam kubur. Ada 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang diazab di dalam kubur. Yang pertama al-ghibah, ngomongin orang walaupun yang diomonginya itu benar. Contoh, kita membicarakan seseorang, salah satu aib seseorang, meskipun aib tersebut benar ada di dalam diri seseorang tersebut. Yang kedua, akibat daripada kita mendapat azab kubur, yaitu akibat al-baul, akibat kencing. Dan yang ketiga, akibat namimah, mengadu domba. Dari salah satu 3 ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga lisan kita, yaitu ghibah dan namimah. Sangat bahaya buat kita ketika kita tidak bisa menjaga daripada lisan kita. Oleh karena itu hadirin, salah satu ulama mengatakan
bahwa lisan yang kita gunakan ini harus kita gunakan sesuai tempatnya. Innamal kalam ala arba'. Hanya bahwasanya saja lisan itu dipakai untuk 4 hal. Apa saja yang pertama? Yang pertama itu zikrullah, berzikir, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, taqra'ul Quran, engkau pakai untuk membaca Al-Quran. Lisan kita pakai untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Dan yang ketiga, tas'alul ilma, untuk menanyakan ilmu. Dan yang keempat yaitu untuk membantu kita dalam urusan dunia yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara-perkara dunia, untuk menanyakan perkara-perkara dunia. Nah, itulah salah satu ulama mengatakan itulah seharusnya lisan yang ada di dalam diri kita digunakan dalam bermuamalah sehari-hari, yaitu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, untuk menanyakan ilmu, dan yang keempat untuk membantu daripada urusan dunia kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat musholah dimanapun Anda berada. Dan yang terakhir ada kalam atau sabda Rasulullah SAW, bahwasanya di akhirat nanti, di yaumil qiyamah nanti, ata'lamuna manil muflis, kata Rasulullah, apakah engkau tahu siapakah orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Salah satunya yaitu orang-orang yang ibadahnya rajin, sholatnya luar biasa, ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Namun dia tidak bisa menjaga lisannya. Nah, syatama hadza wa zalama hadza wa syatama hadza. Dia mencaci maki orang ini, dia menzalimi orang ini, dan dia mencaci maki orang ini. Oleh karena itu ada sebuah cerita bahwasanya ada seorang syekh, ada seorang kiai yang memiliki santri. Ketika santrinya datang kepada syekh tersebut, lalu santrinya itu memberitahukan bahwa ada yang mencaci maki syekh tersebut. Diadukanlah oleh syekh tersebut, wahai guruku, orang tersebut telah mencaci makimu. Lalu gurunya tersebut pergi sejenak ke dapur, lalu membawa piring yang berisikan makanan, dan dikatakan kepada santri tersebut, bawakanlah kepada orang yang mencaciku. Lalu santrinya tersebut pun sesuai dengan perintah daripada kiainya, membawakan makanan kepada orang yang mencaci maki syekhnya tersebut. Dan beberapa hari santri tersebut datang lagi dan mengadu kepada syekhnya tersebut, orang tersebut telah mencaci kamu, telah mencaci engkau wahai guruku. Lalu seorang syekh tersebut membawa makanan lagi. Kenapa? Lalu ditanya oleh santri tersebut kepada syekh tersebut, guru, wahai guru, kenapa engkau ada orang yang mencaci sedangkan engkau balas dengan sebuah piring dan berisi makanan, sedangkan dia telah mencaci engkau? Lalu gurunya tersebut memberitahu kepada santri tersebut bahwa ketahuilah wahai santriku, orang yang mencaci makimu adalah orang yang baik kepadamu, karena dia telah memberikan 70 kali sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada orang yang telah dicacinya. Dan aku, orang yang dicaci oleh orang yang mencaciku itu, aku bersyukur dia mencaciku dan dia memberikan daripada 70 kali sholat yang diterima. Oleh karena itu aku bersyukur. Belum tentu 1 tahun aku melaksanakan sholat dan sholatku tidak tahu sholat mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari pertemuan kali ini yang kita bahas tentang bahaya lisan, pada bulan Ramadan ini mari sama-sama kita jaga lisan kita. Jangan sampai puasa Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan haus,
sedangkan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akibat pahala kita terus terkikis dengan cacian kita, dengan makian kita, dengan gibahan kita kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.